Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 133, menuju ke Big Down County. Setelah dia memutuskan pergi ke daerah Big Down, Huang Xiaolong meminta Fei Hao mengirim orang untuk memantau pergerakan Perdana Menteri Wu Feng, Adipati Weibi, dan menteri lain yang terkait dengan Paviliun Awan Cerah. Fei Hao memperhatikan instruksi Huang Xiaolong dengan hormat. Setelah Fei Hao meninggalkan aula utama, orang tuanya Huang Peng dan Su Yan masuk. Xiaolong, kudengar ada masalah dengan perdagangan di cabang Big Down County. Huang Peng bertanya sambil duduk, sedangkan Su Yan menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi khawatir. Keduanya datang mencari Huang Xiaolong setelah mendengar ada orang yang menimbulkan masalah di perdagangan 9 tripod, dan merasa khawatir. Huang Xiaolong meyakinkan mereka, hanya masalah kecil. Karena perluasan perdagangan yang cepat, beberapa orang menjadi iri. Kenyataan bahwa mereka menyebabkan masalah bagi kita adalah hal yang wajar. Itu sangat normal. Ayah, ibu, jangan khawatir tentang ini. Besok, Fei Hao dan aku akan pergi ke sana dan menyelesaikan masalah ini. Keduanya mengangguk. Xiaolong, kamu harus memperhatikan keselamatanmu sendiri. Su Yan berkata, mungkin, tujuan mereka adalah untuk memikatmu. Pengingat Su Yan menyentuh hati Huang Xiaolong. Jika Paviliun Awan Cerah membuat masalah dengan cara yang begitu mencolok, mungkinkah benar-benar ada rencana tersembunyi? Baiklah, ibu, aku akan memperhatikannya. Huang Xiaolong mengangguk. Setelah berbicara dengan putra mereka sebentar, Huang Peng dan Su Yan meninggalkan aula utama. Huang Xiaolong tetap berada di aula utama sendirian, merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan ibunya. Jika Paviliun Awan Cerah punya rencana tersembunyi terhadapnya, apa yang akan mereka lakukan? Memikatnya dan kemudian membunuhnya. Kilatan tajam dan dingin melintas di mata Huang Xiaolong. Malam ini sungguh indah. Huang Xiaolong mengaktifkan cincin pengikat dewa dan memasuki medan perang kuno. Setelah menelan mutiara naga api, ia memulai latihannya. Bahkan saat terburu-buru maju mundur melakukan tugas peningkatan kelas, Huang Xiaolong tidak mengendurkan kultivasinya. 5 bulan telah berlalu dan Huang Xiaolong telah menembus ke pertengahan Ordo ke-10, hanya setengah langkah lagi dari puncak pertengahan Ordo ke-10. Tidak lama lagi, dia akan bisa menerobos ke puncak pertengahan Ordo ke-10. Akan tetapi, ia masih cukup jauh dari mencapai akhir Orde ke-10. Duduk bersila di tengah medan perang kuno, Huang Xiaolong menjalankan taktik Asura berulang kali sementara naga kembarnya, satu hitam dan satu biru, melahap aura spiritual dunia bawah yang memancar turun dari kehampaan. Ki pertempuran dunia bawah mengalir di sepanjang meridiannya dan mengalir dalam laut ki-nya. Karena peningkatan terus-menerus dari mutiara naga api yang telah dikonsumsinya, ki pertempuran yang mengalir di sepanjang meridian dan laut ki-nya telah sepenuhnya berubah menjadi hitam pekat dengan sedikit cahaya ungu. Meskipun demikian, Huang Xiaolong tidak dapat memastikan apakah ki pertempuran Netherworld miliknya telah berubah menjadi jenis ki pertempuran lain sama sekali. Namun, satu hal yang ia yakini adalah fakta bahwa ki pertempuran Netherworld saat ini setidaknya satu tingkat lebih tinggi daripada sebelum ia mulai berlatih menggunakan mutiara naga api. Karena kekuatan yang dia rasakan dari mereka berada pada level yang berbeda. Saat Huang Xiaolong terus menjalankan taktik Asura, pertempuran dan niat membunuh yang masih ada di medan perang kuno itu melunakkan jiwa dan keinginannya. Sudah hampir setahun sejak dia menyempurnakan cincin pengikat dewa, dan dia telah berlatih di medan perang kuno ini setiap hari. Manfaatnya jelas terlihat. Ki pembantaian yang terjalin dalam energi spiritual di medan perang kuno tidak hanya mempercepat kultivasi Huang Xiaolong, tetapi juga memperkuat jiwanya dan menguatkan tekadnya. Marsal Haotian dan Fei Hao mengatakan bahwa sulit untuk melangkah ke alam Xiantian. Seseorang tidak hanya membutuhkan ki pertempuran yang cukup kuat untuk menembus penghalang Xiantian, tetapi juga membutuhkan dukungan jiwa dan tekad yang kuat untuk menjadi sukses. Jika jiwa dan kemauan lemah dan upaya terobosan gagal, ki pertempuran di meridian dan laut ki akan mengalir terbalik, merusak kultivasi seseorang. Malam telah berlalu. Huang Xiaolong berhenti menjalankan teknik taktik Asura, berdiri, lalu mulai berlatih telapak tangan pengikat dewa. Salah satu hal yang Huang Xiaolong sadari adalah ketika berlatih telapak tangan pengikat dewa di medan perang kuno, usaha yang dibutuhkan lebih sedikit tetapi hasil yang didapat 2 kali lipat. Baru setelah menghabiskan beberapa waktu berlatih telapak tangan pengikat dewa, Huang Xiaolong keluar dari medan pertempuran kuno. Ketika dia muncul di aula utama, Fei Hao sudah menunggunya. Marsekal Haotian juga hadir. Melihat Huang Xiaolong tiba, Marsekal Haotian dan Fei Hao berjalan menyambutnya. Mengizinkan mereka berdua berdiri, Huang Xiaolong berkata kepada Marsekal Haotian, "Haotian, kau akan ikut dengan kami ke daerah Big Down." Aku juga. Bukan hanya Marsekal Haotian yang terkejut dengan perintah Huang Xiaolong, Fei Hao pun juga. Dengan masalah-masalah kecil ini, Fei Hao sendiri sudah lebih dari cukup untuk menanganinya.
Sekarang, bukan hanya penguasa yang ikut, tetapi dia bahkan menyuruh Marsekal Haotian untuk ikut juga. Saya merasa masalah paviliun awan cerah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Huang Xiaolong menegaskan. Tidak sesederhana itu. Marsekal Haotian dan Fei Hou saling bertukar pandang. Yang mulia, maksudmu paviliun awan cerah bertindak dengan sengaja dengan tujuan memancingmu ke daerah fajar besar? Tanya Haotian dengan nada serius. Huang Xiaolong mengangguk, meskipun aku tidak bisa memastikannya, lebih baik kita bertindak dengan hati-hati. Namun, dalam perjalanan, Fei Hou dan aku akan bergerak di tempat terbuka sementara Haotian, kau tetap bersembunyi di kegelapan. Ya, Yang Mulia. Keduanya menjawab dengan hormat. Kemudian, dua siluet terlihat meninggalkan Tianxuan Mansion menuju Big Down County. Jika berangkat dari kota kerajaan Luotong, Kabupaten Big Down tidak jauh, hanya dipisahkan oleh satu kabupaten lain di antaranya. 5 hari kemudian, Huang Xiaolong dan Fei Hou tiba di kota Kabupaten Big Down. Wilayah Big Down merupakan salah satu dari beberapa wilayah besar di kerajaan Luotong, dan memiliki pertumbuhan terbaik di antara semuanya. Kota wilayah Big Down ramai dan makmur, hampir setara dengan kota kerajaan Luotong. Jalanan kota Big Down County dipenuhi aliran orang yang tiada habisnya. Memasuki kota, Huang Xiaolong dan Fei Hou langsung menuju ke toko Nine Tripod Commerce. 1 jam kemudian, mereka berdua muncul di pintu depan Nine Tripod Commerce. Pintu masuk cabang Nine Tripod Commerce Big Down County adalah bangunan 2 lantai yang dibangun berbentuk lengkungan, dan arsitekturnya mirip dengan bangunan Eropa kuno. Desainnya secara khusus diminta oleh Huang Xiaolong. Setiap cabang perdagangan 9 tripod yang tersebar di seluruh kerajaan Luotong dibangun dengan gaya yang sama. Orang-orang dari cabang perdagangan 9 tripod tidak diberitahu tentang kunjungan Huang Xiaolong dan Fei Hou. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang keluar untuk menyambut kedatangan Huang Xiaolong. Ketika Huang Xiaolong dan Fei Hou memasuki aula, pemandangan seorang murid 9 tripod commerce duduk di kursi dengan ekspresi sedih muncul di mata mereka. Selain itu, lengan kanannya dibalut perban, bukti lukanya. Menyadari ada orang yang masuk, murid Nine Tripod Commerce ini mengangkat kepalanya dengan lesu dan ketika dia melihat itu adalah Huang Xiaolong dan Fei Hou, ekspresinya yang putus asa digantikan dengan keterkejutan. Dia segera berdiri dari kursi dan bergegas ke Huang Xiaolong dan Fei Hou, Tuan Muda, pelayan Fei Hou. Semua murid 9 Tripod Commerce dapat mengenali Huang Xiaolong dan Fei Hou. Huang Xiaolong mempersilakan muridnya itu berdiri dan berbicara. Di mana Li Bin? Tanya Huang Xiaolong. Li Bin adalah pengawas untuk Nine Tripod Commerce, Big Down County. Pengawas Li Bin sedang menyembuhkan diri di dalam aula dalam. Bawahan ini akan segera memberitahu pengawas dan yang lainnya. Murid itu menjawab dengan hormat. Melihat Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya, murid itu memberi hormat dan segera berlari ke aula dalam untuk memberitahu pengawas Li Bin dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, murid itu kembali dengan sekelompok besar orang. Yang memimpin mereka adalah seorang pria parubaya dengan alis tebal dan bahu lebar. Dia adalah Li Bin. Namun, ketika Li Bin keluar, dia bersandar pada tongkat kayu dan berjalan pincang dengan lemah, sedangkan murid-murid lain di belakangnya sebagian besar terluka dan diperban. Sambil terlatih-tatih, Li Bin dan murid-murid lainnya berjalan keluar dengan mata berbinar-binar setelah melihat Huang Xiaolong dan Fei Hou di depan mereka. Salam Tuan Muda, pelayan besar Fei Hou. Mereka semua berlutut memberi hormat di hadapan Huang Xiaolong dan Fei Hou. Huang Xiaolong menatap orang-orang yang terluka itu, namun masih berlutut di hadapannya untuk memberi salam, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Sebelum dia tiba, dia tidak tahu bahwa luka Li Bin dan murid-murid ini begitu parah.